Penyebab murai batu jantan takut dengan murai betina ini ada beberapa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Dan apakah murai betina itu bisa bertelur walaupun jantan itu tidak kawin. Dan biasanya kasus ini terjadi pada awal-awal kita menjodohkan murai batu. Dan bagaimana penanganannya, apakah ini harus dibiarkan saja atau kita ambil jantannya atau kita rawat di luar kandang ternak dulu. Simak videonya sampai selesai supaya kita tidak gagal paham. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Pig Farm. Di video kali ini kita akan bahas tentang penyebab murai jantan itu takut dengan betina. Dan ini biasanya terjadi pas di awal-awal kita menjodohkan murai batu. Padahal sebelumnya murai jantan ini sebelum kita masukkan ke dalam kandang ternak, murai jantan ini harian cukup gacor teman-teman. Bisa dibilang dengan murai jantan yang siap. Jantan yang siap ketika kita temukan dengan murai jantan, dia langsung melawan dan gacor dan bongkar materi. Dan ketika kita temukan dengan murai betina, dia itu langsung mau merayu. Dan ini sudah kita jodohkan di luar kandang dan sudah kita siapkan di luar kandang ternak. Tapi ternyata setelah kita masukkan ke dalam kandang ternak, tiba-tiba murai jantan ini terlihat seperti diam dan selalu matung seperti ini teman-teman. Dan ini penyebabnya ada beberapa penyebab. Penyebab yang pertama dikarenakan murai batu jantan ini sedang dorong ekor seperti yang teman-teman saksikan di layar kaca ini. Murai jantan ini masih belum tuntas dorong ekornya, sehingga menyebabkan birahi murai jantan ini masih belum mentok atau belum stabil teman-teman. Karena nutrisi dan makanan yang kita berikan ini masih fokus di dorong ekornya kepada pemulihan bulu-bulunya. Dan ini penyebab yang pertama adanya mental yang down. Karena murai jantan ini walaupun dorong ekor seperti ini, di luar kandang ternak atau di dalam sangkar gantung dia itu harian sudah mau gacor. Sudah terpantau gacor setiap hari, juga bongkar materi walaupun dia masih dorong ekor. Kenapa kok bisa mentalnya down? Nah, mental yang down seperti ini dikarenakan adanya murai jantan ini kurangnya dalam adaptasi kepada kandang ternak. Biasanya murai jantan yang belum pernah kita masukkan ke dalam kandang ternak, tiba-tiba murai jantan ini mentalnya down karena melihat suasana kandang. Biasanya dia berada di dalam sangkar yang lingkungannya kecil, tiba-tiba kita masukkan ke dalam kandang ternak yang ukurannya terlalu lebar. Maka murai jantan ini terlihat seperti down mentalnya. Nah, bagaimana cara menanganinya? Kita akan simak nanti di tengah-tengah video. Dan ini ada penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga yaitu birahi yang masih belum mentok atau adanya birahi yang masih belum stabil. Kenapa kok bisa belum stabil? Biasanya karena murai jantan ini masih terlalu muda, ataupun dibilang pastol, ataupun dibilang masih remaja. Jadi birahinya masih belum bisa stabil. Kadang dia itu disangkar harian, hari ini gacor, kemudian hari besoknya tidak gacor, kemudian hari besoknya lagi dia gacor lagi. Nah, itu yang bisa dibilang birahi masih belum stabil. Karena murai batu jantan yang sudah stabil birahi itu dimanapun dia berada harian itu tetap gacor. Hari ini gacor, besoknya gacor, besok lusa juga gacor. Nah, cara menanganinya bagaimana untuk jodohan yang pertama seperti ini? Untuk cara menanganinya, murai jantan yang seperti ini dia itu matung. Harian dia cuma matung di dalam kandang ternak, kadang juga mondar-mandir seperti yang teman-teman saksikan di video ini. Kadang mondar-mandir tidak terpantau bunyi. Nah, ini kita biarkan dulu teman-teman. Kita biarkan dulu di dalam kandang ternak selama tidak ada yang namanya KDRT, kekerasan dalam ruang tangkar. Misalkan salah satu murai ini ada yang melakukan kekerasan, misalkan betina ini terlalu galak, misalkan betina langsung menghajar kepada murai jantan, itu baiknya kita cabut. Atau sebaliknya, jantan mengejar-ngejar betina, itu baiknya kita cabut. Karena murai batu yang matung itu biasanya satu hari itu terpantau akur. Terpantau akur, tidak pernah mengejar murai betina. Tapi kemudian ketika kita lengah, murai jantan itu akan naik emosinya teman. Naik emosi, sedangkan birahi itu tidak naik.
Biasanya kalau murai jantan sudah naik emosi, itu emosinya akan menyerang kepada murai betina. Nah, untuk mengatasi murai yang seperti ini, ketika tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada tanda-tanda KDRT, lebih baik kita biarkan dulu selama dia itu terpantau akur, tidak ada kekerasan. Cukup kita berikan pakan yang bernutrisi atau kita berikan pakan yang agak banyak, teman-teman, supaya nanti dia itu birahinya juga bisa naik, emosinya juga bisa stabil dengan adanya pakan dan nutrisi yang kita berikan. Yang penting dia itu sudah terpantau akur, tidak usah kita cabut, kita biarkan. Nah, untuk murai betinanya, misalkan murai betina ini sudah birahi, sudah angkut sarang, sudah gacor, apakah murai betina ini bisa bertelur? Nah, jawabannya begini, teman-teman. Murai betina ini walaupun jantan tidak kawin, karena jantan belum birahi, pasti dia tidak mau kawin. Kita biarkan saja untuk periode jodohan yang pertama seperti ini, kita biarkan murai betina itu bertelur dengan sendirinya. Karena murai betina itu walaupun tidak dikawin, kalau birahi dan juga nutrisi sudah terpenuhi dan gen reproduksinya itu sudah matang, walaupun tidak dikawin, murai betina ini akan tetap bertelur. Maka itu kita biarkan saja selama tidak ada kejadian kekerasan kepada salah satu indukan, maka kita biarkan murai betina ini bertelur dengan sendirinya. Walaupun hasilnya masih zong, itu tidak apa-apa, karena tujuan kita itu di dalam penjodohan dan juga di dalam adaptasi murai jantan ini supaya adaptasinya lebih bagus. Kita biarkan telurnya zong, kita tunggu di periode yang berikutnya. Nanti di periode berikutnya, setelah jantan ini terpantau gacor, setelah terpantau adaptasinya bagus, nanti lama-lama periode kedua atau ketiga itu biasanya akan isi, teman. Karena murai ini di luar kandang itu dia sudah mau gacor dan harian rajin bunyi, biasanya seperti itu. Nah, nanti setelah terpantau kedua indukan ini akur, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang harus kita lakukan yaitu kita kasih makanan agak banyak, terutama EF yang dia sukai. Karena semua murai batu itu tidak sama. Biasanya ada yang suka jangkrik, ada yang suka keroto, ada yang suka cacing, ada yang suka ulat kandang. Nah, itu kita pilih mana yang paling dia sukai, kita berikan agak banyak. Kita bertujuan supaya murai jantan ini birahinya akan segera pulih. Seperti awal mula di luar kandang ternak, birahinya akan keluar seperti itu. Nah, kita bertujuan setelah dia itu berjodoh, birahinya kita kasih pakan dengan nutrisi yang banyak, nanti birahinya akan keluar dan juga stabil, adaptasinya juga akan bagus. Nah, kalau misalkan dengan pakan tidak bisa menaikkan birahinya, kita bisa pancing dengan murai batu jantan yang lain, supaya murai batu jantan ini terpancing birahinya mau gacor mau keluar, emosi dan juga birahinya stabil. Nah, seperti itulah, teman-teman. Semua penyebab pasti ada solusinya, semua masalah pasti ada solusinya. Intinya kita semangat dan juga sabar, telaten itu adalah kunci kesuksesan. Oke lah, teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan tetap semangat kita itu dalam berternak murai batu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.